Itu karena mungkin karena Sultannya sendiri memang berwibawa kan, berwibawa, karisma, auranya kuat gitu. Ditambah lagi fotografernya bagus. Nah, dia berhasil menangkap karisma Sultan itu tadi, menangkap auranya. Hati kan tak sekali petik gitu. Oh enggak. Saya jamin tak sekali petik. Tak sekali petik. Ibaratnya pun dia pun Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali di dunia fotografi. Dan menjawab tantangan dari Pak Dedi kemarin untuk menghadirkan Bang Along atau Indra Saputra. Nah, kebetulan hari ini bisa hadir Bang Along ya, atau nama aslinya Wan Indra Wahidi. Ada Indra juga. Artinya memang betul nama Indra ini pasaran ini. Ya, betul Bang? ya pasaran. Oke, baiklah. Kami infokan sedikit ya, Bang Along ini dia tekun di fotografi. Nah, padahal background sebelumnya dia pemusik. Betul Bang? Ya, Pemusik. Aktif di musik. musik tradisional. Musik jadi kenal Darbuka gitu. Kalau di Facebooknya Along Dap. Dap itu Darbuka. Betul Bang? Ya. Jadi ada basicnya sendiri juga. Tapi belakangan ini fotografi gitu. Jadi sengaja kami jumpai langsung ya di rumah beliau. Oke, baiklah Bang. Buat santai ya. Ya, jangan tegang-tegang kali. Iya. Mungkin sedikit info untuk Bang Along ini. Beliau ini di fotografi udah cukup berpengalaman lah. Nah, cukup menggeluti fotografi ini cukup lama lah, hampir puluhan tahun juga. Ya Bang ya? 10 lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun. Terus kalau prestasinya kami ketahui beliau pernah menjuarai di Tunisia, lomba fotografi Tunisia. Terus di tingkat provinsi pernah juga juara lomba foto. Mungkin lebih mungkin bisa Abang ceritakan sedikit sekilas background Abang lah di fotografi ini sebagai kata pembuka lah. Jadi di fotografi sebetulnya dulu saya ya hobi seni. Awalnya memang karena hobi seni. Terus di awal-awalnya dulu sempat ikut di seni musik. Waktu itu tari musik. Ya, saya pemain musik, pemain musik tradisi terutama. Karena memang hobinya ya suka dengan musik tradisi. Terus lari ke foto itu awalnya karena ngelihat hasil foto adik di 2000, awalnya itu 2010. Adik udah duluan terjun di fotografi, mengenal fotografi. Nah, dari situlah awalnya saya lihat hasil fotonya. Jadi ngelihat hasil fotonya tuh jadi pikir gini, kok bisa gini ya, kok bisa gini gitu. Nah, dari situlah mulainya awal ketertarikan ke dunia fotografi itu. Tahun 2000. Lebih kurang kira-kira 2010-an. 2010 Bang. Ya. Nengok hasil apa? Wan Amri ya. Wan Amri ya. Kebetulan dia udah duluan terjun di menghobi fotografi. Ya karena lihat hasil fotonya itu, kok bisa gini ya, mulailah timbul ketertarikan. Terus mulai tanya-tanya ke dia, tanya-tanya tentang kamera, tentang fotografi, basic fotografi.
punya kamera sendiri di awal 2011 baru bisa beli kamera. Oke, berarti 2010 udah mulai Udah mulai cari pengen tahu ya, cari tahu ya gitu. mulai apa? Mulai suka Ya. di apa? Fotografi. Ya. Artinya seriusnya di 2012. Di 2012 mulai ya tuh, mulai serius. Tapi di 2011 akhir udah mulai memberanikan diri setelah yang ngambil job di 2011 akhir itu, karena ada kawan yang ngajak waktu itu. Ya udah, beranikan diri aja sambil belajar maksudnya. Oke, untuk prestasi mungkin sedikit ya. Yang perlu Kalau prestasi ya paling ada beberapa kali ikut lomba. jadi juri berapa? Jadi juri juga pernah di lomba foto Polres tahun 2020. Terus pernah ikut lomba foto di Tour de Sia 2014, Tour de Sia yang kedua. Alhamdulillah dapat harapan 1. Terus beberapa kali ikut lomba online, ya alhamdulillah Indomaret, lomba foto online Indomaret yang ada kan. Terus apalagi itu lupa itu yang Terakhir provinsi. terakhir provinsi ngadakan lomba foto. Ya, ikut workshop mungkin enggak? Ya, sekalian ikut workshop, ada workshopnya provinsi yang ada kan. Oke. Untuk background mungkin cukup lah. Nah, ini bang. Artinya kan fotografi ini luas nih. Ya. Kalau kami apa? Nah, bukan kalau menurut saya bukan fotografinya yang luas, seninya yang luas. Seninya luas, seni fotografi. Seninya itu yang luas. Cara luasnya gimana? Mungkin maksud dari fotografi. Kalau secara harfiah, fotografi itu kan bisa diartikan terdiri dari 2 kata, fotos dan grafos. Fotos itu melukis, grafos itu cahaya. Jadi kalau diartikan secara harfiah, sebenarnya fotografi itu bisa diartikan melukis dengan cahaya. Karena manusia itu tak akan dapat melihat kalau tanpa cahaya. Nah itu. Jadi seni dalam fotografi itu lebih ke bagaimana cara kita memanfaatkan cahaya agar gambar yang dihasilkan itu lebih artistik, lebih dapat artnya, seninya. Jadi kalau dibilang seni, sebenarnya memang seni itu universal. Semua orang pelaku seni bisa mengartikan macam-macam. Jadi kalau seni di fotografi itu, ya itu bermain dengan cahaya itu. Kan gini bang. Pengalaman di fotografi ini kan dari awal ingin tahu kan? Pertama Ya, awalnya pengen tahu. pengen tahu nengok hasil karya Wan Ampi Ya. ya bang ya. Ya, Nah, terus dari tahu ingin cerita apa menekuni di alat gitu. ya. Di alat belajar terus belajar artinya Waktu itu, wah ini nah, waktu itu kalau waktu belajar itu, kalau dibilang guru, aduh, waktu itu. Karena saya pun ini belum jumpa orang-orang yang hobi di sini gitu, yang hobi yang sama, hobi fotografi itu di sini. Yang awak tahu adik itu lah, Anamri kan. Jadi belajar dari Google, rajin baca aja. Google, majalah, ya majalah. Sampai beli tuh, sampai langganan. Pokok setiap majalah tuh sebulan sekali ada namanya majalah. Sebut merek tak kok? Majalah kamera namanya. Terbitnya sebulan sekali. Bertunggu tuh. Majalah tuh keluar beli. Ya, dari situ lah. Belajar juga. belajar Pokoknya baca lah. baca ya. Di alat kan. Ya. Transfer ada uang di alat. Nah, Uang di alat. Gitu. artinya memberanikan diri
menekuni hal tersebut, fotografi kan. Ya. Nah fase berikutnya kan pastilah apa mencari apa kan, baik itu komunitas atau kelompok atau perkumpulan ya. atau sosok fotografer yang jadi idola gitu ya. Ya. Waktu awal-awal belajar itu belum ada kepikir ini sosok fotografer idola itu belum ada. Pengen itu belajar terus membaca-baca. Di akhir 2011 itu barulah jumpa dengan kawan-kawan yang punya hobi sama di Siak nih. Sering ngumpul, akhirnya bikin komunitas. Itulah di awal 2012 bikin komunitas kami, komunitas hobi fotografi tadi, yang pertama di Siak. Jadi terbentuk komunitas Ya, komunitas fotografi. komunitas. Namanya komunitas tong sampah, disingkat KTS. Itu yang pertama. Ya, sama di Siak, komunitas fotografi. Nah, pas selanjutnya apa tuh? Ya tetap Setelah apa? pengen udah ada komunitas tetap belajar. Ini karena udah ada komunitas, udah ada kawan-kawan yang hobi. Nah itu sharing, saling sharing, saling berbagi ilmu lah. Tetap cari tahu, tetap belajar gitu. Belajar terus. Karena kalau menurut saya pribadi, seni itu tidak ada habisnya, gitu. Tidak ada ujungnya. Selalu aja ada yang baru, ide-ide baru, karya-karya baru. Selalu aja ada ide-ide baru yang muncul, yang unik. Nah, otomatis kita kan sebagai penghobi tentu ada muncul niat kok bisa bikin gini. Itu kita pengen cari tahu jadinya. Ada foto bagus, cari Ya, tahu. ya. Ada foto bagus lagi kok bisa nih. Ya, Cari tahu. Nah, di komunitas lah. ya, di komunitas itu lah mulai mengenal banyak genre. Karena di komunitas itu tidak cuma satu genre. Ada yang hobi landscape, ada yang hobi model, ada yang hobi makro. Nah, otomatis kita kan pengen cari tahu nih. Itu Yang makro apa enaknya, yang model nih apa enaknya gitu. macam foto apa? Fotografi ya. Fotografi makanan ya. Apa lagi? Ya, model gitu kan. Untuk Ada yang jualan kan? landscape, Foto ya. untuk jualan. Kalau fotografi itu lebih untuk komersil itu genrenya still life sebenarnya. Still. Ya, masuk dalam still life, genre besarnya still life. Tapi ada lagi sub genrenya. Nah, itulah fotografi di still life itu. Artinya banyak genre banyak. Ya. Sebenarnya Fotografi banyak genre. Oke, Kalau abang sendiri genrenya yang abang minati di genre apa dulu? Yang lebih Selama ini yang udah yang paling sering saya lakukan itu di fashion, model fashion, hobinya di situ. Terus HI, human interest, ya, human interest. Banyak sih sebetulnya, cuman yang paling senangnya di situ. landscape. Nah, landscape itu saya belajar baru yang betul-betul belajar landscape itu baru lebih kurang 2 tahun. Ya, lebih kurang 2 tahun. Artinya ilmu baru kan? Ilmu baru ya. Jadi pengen coba gini, apa tantangannya? Saya suka ini, suka kalau di fotografi suka mencari tantangan. Gitu. Artinya Tantangan ada baru. yang baru. Pengen coba, gitu. Coba. Ya, coba didalami, coba dicari tahu, coba didalami, terus dilakukan terus. Itulah. Ini artinya tak puas lah sama apa ini. Ya, betul. Tak pernah puas. Sama Kuncinya tuh tak ilmu. pernah puas ya. Sama Kalau ilmu tuh fotografi. tak pernah puas. Tak pernah cukup. Ya. Terus begini apa fotografi ini kan artinya tak di zaman sekarang aja, tapi orang-orang dahulu kan Udah ada ya, ilmu betul. fotografi. Ya. Nah, contoh ya kan di sana Siak lah Mhm. ada foto-foto sultan. Mm-mm. Nah, foto-foto sultan itu kalau kami tengok
ada auranya semua, Pak. Ibarat fotonya itu ibarat apa cerita ya. Ada pesan juga di situ. Ada ini ya. Nah. Kalau menang foto tuh nampak seperti macam nampak karisma sosoknya itu ya. Ya. Apa, di foto itu dari sudut yang sampai sekarang apa hidup ya foto itu. Mungkin gini. Itu karena mungkin karena sultannya sendiri memang berwibawa kan. Berwibawa, karisma auranya kuat gitu. Ditambah lagi fotografernya bagus. Nah, dia berhasil menangkap karisma sultan itu tadi, menangkap auranya. Artinya tak sekali petik ya. Oh enggak. Saya jamin enggak sekali petik. Tak sekali petik ya. Ibaratnya pun dia pun Karena susah sebetulnya. Itu udah Ya, mainnya tuh udah ini, udah rasa. yang di foto ini sultan kan. Ya betul. Bukan orang Itu- sembarangan itu. Mainnya tuh udah main rasa lagi. Bukan cuma teknis, bukan cuma alat yang bagus, tapi rasa si fotografernya itu udah feelingnya itu udah dapat ya gitu. Iya. Kalau seni itu lebih main kerasa sebenarnya. Kalau ya udah selama menjalani fotografi ini lebih kurang 10 tahun tadi itu, teknis tuh udah nggak ini lagi kalau buat bagi saya. Teknis tuh udah gitu-gitu aja soalnya teknisnya itu. Lebih coba menggali Tapi tetap rasa, mencari terus. tetap mencari. Tetap mencari. Karena mencari. tetap ada itu tadi teknik-teknik baru. Ya, kepuasan itu belum ada, belum Ya, dapat. belum. Artinya ada. Kalau untuk setakat sekarang mungkin udah puas, cuman tetap ingin belajar lebih, ada mencari hal-hal baru. cari hal-hal baru. Ya. Artinya yang jelas jasa seorang fotografer itu kalau kami nilai besar lah. Kalau kami nilai, menurut kami, kenapa besar? Toh generasi kita sekarang ini bisa menikmati satu foto yang berharga, foto sultan. Ya. Masih ada sampai sekarang. Bisa dinikmati, bisa dilihat. Anak sekarang bisa tahu ya lah. Bisa tahu. Oh ini Sultan Siak. Selama ini kan mungkin Dari foto. nah, selamanya mungkin cuma narasi-narasi aja, cerita-cerita kan. Ya. Nah, terakhir kita datang ke istana jumpa foto sultan. Dan artinya fotografer ya, jasa juga ada jasa juga. Oke, selain dokumentasi, foto itu fotografi itu selain dokumentasi, mungkin ada nak hal lain yang bisa dia pakai. Fotografi oke lah, kita sepakat ya. Ya. Ada nggak hal lain selain apakah fotografi ini bisa nggak dijadikan alat? Bisa. Alat Fotografi itu hasilnya itu kan berupa foto gambar 2 dimensi. Itu bisa dijadikan macam-macam sebagai alat propaganda, alat untuk kampanye gitu, kampanye kesehatan, kampanye segala macam lah. Terus bisa untuk jadi iklan itu termasuk kampanye kan sebenarnya. berarti ada filosofi. Itu bisa untuk memori kenangan kita gitu. Foto contohnya foto dari kita bayi, kita udah dipoto sama orang tua kita sampai hari ini kita bisa lihat gitu. Oh kayak gini kita bayi dari foto gitu. Sementara kalau dari ingatan kita pasti nggak ingat apa-apa. Jadi kalau bagi saya dengan fotografi itu punya makna lebih. Kalau buat saya, karena dengan fotografi itu saya bisa menghentikan waktu. Maksudnya paham? Saya bisa menghentikan waktu. Contoh, saya ngambil foto tahun 2018 misalnya, jam sekian, tanggal sekian, detik sekian, saya bisa hentikan waktunya dengan sebuah foto. Itu asik. Karena bagi saya waktu kan tak pernah kembali. Dengan foto itulah kita bisa melihat hari itu, tanggal itu, jam itu, menit itu, detik itu. Di foto itulah kita bisa lihat. Makanya fotografi itu punya makna lebih bagi saya pribadi.
Contoh, saya punya anak 3 gitu. Anak saya yang pertama tuh udah SMA, lahir tahun 2004. Di tahun 2005, misalnya gini, di tahun 2005 hari Senin jam 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 5 sore menit ke 30 menit 36 detik ke 40, saya bisa lihat anak saya kayak mana gitu, dengan foto tadi. Dia tercatat kan? Karena di setiap foto itu ada data exifnya, tercatat datanya, kapan dibuat. Ya satu apa? Nilai yang tak ternilai ya, gitu. Ya, Harga yang tak senilai. lebih dari sekedar dokumentasi. Nah, lebih dari itu komunikasi. Bagi saya foto itu sangat berharga, Itu apapun bentuknya. makna filosofinya. Yang saya buat gitu, foto yang saya buat, Filosofi sejelek apapun, bagi saya itu berharga. filosofi apa kehidupannya di situ. Ya. Mungkin salah satunya itu lah. Salah satunya itu. Mungkin lebih luas lagi. Kalau filosofi dan makna itu kan luas sebenarnya. Itu tergantung dari si pelakunya masing-masing. Tujuan mereka menggeluti fotografi itu untuk apa? Itu tadi kami pernah nengok foto ini dijadikan simbol perjuangan. Misalnya foto Bung Tomo Ya, masih dipakai. ya, Terus ada foto tokoh internasional juga apa di apa tokoh Yang- perjuangan. Sering Oh. tuh kalau orang demo-demo Yang dari pakai Kuba. baju, ada foto itu. yang dari Kuba itu yang pakai kemarin. Nah, Ya, betul. Sering lihat. jadi simbol perjuangan. Artinya kan itu difoto oleh fotografer. Ternyata hasilnya apa? Ternyata bermakna luas jadi. Bermakna luas dijadikan siluet. Ya, mungkin karena waktu zamannya orang itu masih ada. Mungkin di apa perjuangan dia itu mungkin menyentuh semua semua kalangan mungkin gitu ya. Makanya jadi dihargailah dengan fotonya tadi itu dipakai sampai sekarang. Jadi apa simbol perjuangan? Mas? Ya, Simbol perjuangan kemanusiaan. Artinya kan fotografi itu menghasilkan suatu makna filosofi yang luas, yang luas. Nah, bisa dijadikan alat perjuangan. Tuh kan, alat perjuangan. Nah, alat mengajak kepada kebaikan lah, yang jelas. ya, Bisa jadi. digunakan alat itu lewat fotografi ini kan? ya, Nah abang sebagai fotografer lah ibarat seni fotografi kan, salah seorang seni fotografi. Artinya kan pasti ada rasa ingin tahu lebih dalam lagi kenapa harus digeluti fotografi ini. Tentu ada tujuan yang lebih mulia lagi. Jelas satu untuk dokumentasi tadi. ya. Dokumentasi. Yang jelas untuk dokumentasi pribadi lah dulu kan. Dokumentasi pribadi. Ah, ah. Tentu ada hal lain yang luas lagi, ke sosial, ke masyarakat, ke agama gitu kan. Lewat alat fotografi ini. Bisa ya. Itu tergantung Itu ada, masing-masing punya tujuan masing-masing. Apa untuk apa ya. perjuangan untuk umat manusia ini apa? Gitu. Sebenarnya kan Apa yang mau diciptakan gitu kan? iya itu dia. Nah, sampai sekarang masih dipakai itu. Masih di apa? Jadikan simbol ya. Hasil jepret, hasil foto dijadikan siluet Ya. Jadikan lambang. Che Guevara. Artinya abang bisa nggak? Mungkin gini. Mungkin tujuan masing-masing fotografer itu kan beda-beda. Walaupun misalnya gini, sama-sama menggeluti landscape misalnya, foto landscape, sama-sama berdiri tegak sama-sama gitu. Tapi mungkin tujuannya masing-masing berbeda. Tujuan. Jadi maksudnya gini, masalah tujuan untuk foto itu mungkin gini, tergantung yang memakai hasil foto tadi itu buat apa gitu. Karena bisa jadi si fotografernya mungkin bikin foto itu dengan tujuan lain, tapi yang makai bikin untuk tujuan lain gitu, nggak salah.
tergantung kalau menurut saya tergantung yang makai. Yang makainya untuk apa gitu. Tergantung dia memandang foto tuh artinya mungkin beda-beda setiap orang mungkin memandang iya. arti foto tuh. Artinya penikmat foto itu berarti beda-beda kan? Ya. Jelas fotografer itu beda-beda punya. Mungkin macam seperti ini lah, seperti Yang jelas kan pertama itu hobi kan? ya jelas pertama Berlanjut berikutnya mungkin bonusnya dapat penghasilan bonusnya. dapat reward, bonusnya berupa reward dapat lah, hargaan, penghasilan, dapat ya. apa gitu kan? Itu kan kalau bagi saya itu cuman itu bonus, Bonus kan? ya, plusnya aja. Berkah lah, berkah. Dapat berkah itu. Kalau di fotografi saya sebetulnya lebih mencari kepuasan batin. Saya menggeluti fotografi itu macam mana batin tuh jadi puas dengan apa yang kita hasilkan. Terus terang gini, awalnya dulu kan saya ini ikut musik tradisi. Nah di musik itu karena saya terus terang saya buta dengan not di musik ya. Tidak. Saya otodidak, semuanya otodidak. Fotografi otodidak, musik otodidak. Jadi gini, maksudnya gini, di musik itu saya tidak bisa jadi sutradara. Karena saya tak tahu nada tadi. Untuk menciptakan lagu, untuk menciptakan musik, saya tidak bisa. Di musik saya hanya player, pemain. Nah, di fotografi, saya sutradara. Ketika motret orang, motret model lah contohnya, saya yang sutradaranya. Saya butuh ini, saya lampunya mau kayak gini, modelnya harus kayak gini, bajunya gini, saya yang nentukan. Itulah makanya saya lebih mendalami fotografi ketimbang musik. Jadi ya kepuasan di sini. Di musik saya tidak puas, terus terang. Saya tidak puas karena saya tidak bisa menciptakan musik. Apa namanya? Saya hanya komposer. 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 Ya, saya tidak bisa jadi komposer. Komposer.